Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang denial of service. Pertama-tama kita perlu tahu dulu denial of service itu apa. Denial of service atau biasanya disingkat DOS merupakan jenis serangan terhadap sistem dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh satu sistem sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan sistem yang dilarang yang diserang tersebut. Serangan DOS memanfaatkan kelemahan sistem pada keterbatasan sumber daya, baik bandwidth, kemampuan menyimpan memori, server, dan kelemahan lainnya. Kebanyakan DOS menyerang bisnis kecil hingga menengah yang tidak memiliki sumber daya yang besar. Pada dasarnya, tujuan penyerang hanya untuk membuat sistem lumpuh, tapi tak jarang juga ada yang kemudian meminta biaya tebusan untuk menghentikan serangan. Dalam serangan DOS, penyerang menggunakan satu komputer dan satu koneksi internet saja ketika meluncurkan serangan. Untuk melancarkan serangan yang berskala lebih besar, penyerang bisa menggunakan banyak komputer dan banyak koneksi internet yang dikontrol secara bersamaan dengan menggunakan botnet. Botnet merupakan sejumlah komputer yang terinfeksi malware tanpa disadari oleh penggunanya. Nah, selain DOS, ada juga DDoS yang merupakan Distributed Denial of Service. Adalah upaya jahat untuk membuat layanan online tidak tersedia bagi penggunanya, biasanya dengan mengganggu atau menangguhkan sementara layanan server hostingnya. DDoS attack akan diluncurkan dari berbagai perangkat yang disusupi, seringkali didistribusikan secara global dalam apa yang disebut sebagai botnet. Tipe serangan ini berbeda dari serangan denial of service lainnya, karena ia menggunakan satu perangkat yang terhubung ke internet untuk membanjiri target dengan lalu lintas berbahaya. Nuansa inilah yang menjadi alasan utama keberadaan dua definisi yang agak berbeda ini. Distributed denial of service adalah masalah yang berkembang pesat. Banyaknya variasi dari serangan dan pendekatan pertahanan luar biasa. Banyak makalah di luar sana yang menyajikan dua taksonomi untuk mengklasifikasikan serangan dan pertahanan, dan dengan demikian memberikan para peneliti pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan ruang solusi saat ini. Serangan distributed denial of service terjadi ketika beberapa sistem membanjiri bandwidth atau sumber daya sistem yang ditargetkan, biasanya satu atau lebih server web. Serangan semacam itu seringkali merupakan hasil dari beberapa sistem yang dikompromikan, misalnya botnet yang membanjirkan sistem yang ditargetkan dengan lalu lintas. Nah, apa sih itu botnet? Botnet adalah jaringan komputer dalam tanda kutip zombie yang digunakan peretas untuk memulai serangan terdistribusi. Botnet dapat dirancang untuk melakukan tugas jahat, termasuk mengirim spam, mencuri data, ransomware, mengklik iklan secara curang, atau menyebarkan serangan denial of service. Botnet dapat dikontrol melalui HTTP, HTTPS, IRC, atau ECQ. Nah, ada beberapa metode pemindaian botnet. Yang pertama ada secara acak, yaitu dengan mencari perangkat yang rentan. Yang kedua ada hitlist, diberikan daftar perangkat untuk memindai kerentanan. Yang ketiga ada topologi, yaitu dengan memindai host yang ditemukan oleh perangkat yang saat ini dieksploitasi. Yang keempat ada subnet lokal, yaitu dengan memindai jaringan lokal untuk perangkat yang rentan. Yang terakhir ada permutasi, yaitu memindai daftar perangkat yang dibuat melalui algoritma permutasi pseudo-random. Oke, berikutnya jenis serangan DOS atau DDoS. Yang pertama ada serangan volumetric. Serangan jenis ini termasuk banjir UDP, banjir ICMP, dan banjir paket palsu lainnya. Sasaran serangan adalah untuk memenuhi bandwidth situs yang diserang, dan besarnya diukur dalam bit per detik. Yang kedua ada serangan protokol. Jenis ini termasuk diantaranya banjir SYN, serangan paket terfragmentasi, ping of death, swarm DDoS, dan banyak lagi. Jenis serangan ini menggunakan sumber daya server yang sebenarnya, atau yang memiliki peralatan komunikasi perantara, seperti firewall dan penyeimbang beban, dan diukur dalam paket per detik. Yang ketiga adalah serangan lapisan aplikasi. Dalam serangan ini, termasuk serangan rendah dan lambat. Banjir get
atau POS. Serangan yang menargetkan kerentanan Apache, Windows, atau OpenBSD, dan banyak lagi. Terdiri dari permintaan yang tampaknya sah dan tidak bersalah. Tujuan dari serangan ini adalah untuk merusak web server dan besarannya diukur dalam permintaan per detik. Selanjutnya, jenis umum DDoS attack. Yang pertama adalah UDP flood atau banjir UDP. Menurut definisi adalah serangan DDoS yang membanjiri target dengan paket user datagram protokol. Tujuan serangan ini adalah untuk membanjiri port acak pada host jarak jauh. Hal ini menyebabkan host berulang kali memeriksa aplikasi yang mendengarkan di port tersebut. Dan jika tidak ada aplikasi yang ditemukan, membalas dengan paket ICMP Destination Unreachable. Proses ini menghabiskan sumber daya host yang pada akhirnya dapat menyebabkannya tidak dapat diakses. Yang kedua ada ACMP flood. Serupa pada prinsipnya dengan serangan banjir UDP, banjir ICMP membanjiri sumber daya target dengan paket echo request. ICMP yang umumnya mengirim paket secepat mungkin tanpa menunggu balasan. Jenis serangan ini dapat menghabiskan bandwidth keluar dan masuk karena server korban akan saling mencoba merespon dengan ICMP echo reply, mengakibatkan perlambatan sistem secara keseluruhan yang signifikan. Yang ketiga ada ping of death. Serangan ping of death melibatkan penyerang mengirim beberapa ping yang salah atau berbahaya ke komputer. Panjang paket maksimum dari sebuah paket IP adalah 65.535 byte. Namun, data link layar atau lapisan data link biasanya membatasi ukuran bingkai maksimum, misalnya 1.500 byte melalui jaringan Ethernet. Dalam hal ini, paket IP yang besar dibagi menjadi beberapa paket IP, dikenal sebagai fragmen, dan host penerima memasang kembali fragmen IP tersebut ke dalam paket lengkap. Dalam skenario ping of death, setelah memanipulasi konten fragmen yang berbahaya, penerima akan mendapatkan paket IP yang lebih besar dari 65.535 byte saat dipasang kembali. Ini dapat meluap buffer memori yang dialokasikan untuk paket, menyebabkan penolakan layanan untuk paket yang sah. Keempat ada slow loris. Slow loris adalah serangan yang sangat bertarget, memungkinkan satu server web untuk menjatuhkan server lain, tanpa mempengaruhi layanan atau port lain di jaringan target. Slow loris melakukan ini dengan menahan sebanyak mungkin koneksi ke server web target selama mungkin. Serangan ini menyelesaikan masalah dengan membuat koneksi ke server target, tapi hanya mengirim sebagian permintaan. Slow loris terus-menerus mengirim lebih banyak header HTTP, tetapi tidak pernah menyelesaikan permintaan. Server yang ditargetkan membuat setiap koneksi palsu ini tetap terbuka. Ini akhirnya meluap karena kumpulan koneksi bersamaan maksimum, dan mengarah pada penolakan koneksi tambahan dari klien yang sah. Yang kelima ada HTTP flood. Dalam serangan HTTP flood DDoS, penyerang mengeksploitasi permintaan HTTP GET atau POST yang tampaknya sah untuk menyerang server web atau aplikasi. Banjir HTTP tidak membutuhkan paket yang salah format, spoofing, atau teknik refleksi, dan membutuhkan lebih sedikit bandwidth daripada serangan lain untuk menjatuhkan situs atau server yang ditargetkan. Serangan tersebut paling efektif jika memaksa server atau aplikasi untuk mengalokasikan sumber daya semaksimal mungkin sebagai respon untuk setiap permintaan. Yang keenam ada banjir SYN. Serangan SYN flood DDoS mengeksploitasi kelemahan yang diketahui dalam urutan koneksi TCP three-way handshake, di mana permintaan SYN untuk memulai koneksi TCP dengan host harus dijawab oleh respons SYN ACK dari host tersebut, dan kemudian dikonfirmasi oleh respon ACK dari pemohon. Dalam skenario banjir SYN, pemohon mengirim beberapa permintaan SYN, tetapi tidak menanggapi respon SYN ACK host, dan mengirim permintaan SYN dari alamat IP palsu. Bagaimanapun, sistem host terus menunggu pengakuan untuk setiap permintaan, mengikat sumber daya hingga tidak ada koneksi baru yang dapat dibuat, dan pada akhirnya mengakibatkan penolakan layanan.
Yang ketujuh ada amplifikasi NTP. Dalam serangan amplifikasi NTP, pelaku mengeksploitasi server Network Time Protocol yang dapat diakses publik untuk memanjari server yang ditargetkan dengan lalu lintas UDP. Serangan tersebut didefinisikan sebagai serangan amplifikasi karena rasio query to response dalam skenario tersebut berkisar antara 1:20 dan 1:200 atau lebih. Ini berarti bahwa setiap penyerang yang mendapatkan daftar server NTP terbuka misalnya, dengan menggunakan alat seperti Metasploit atau data dari proyek NTP terbuka, dapat dengan mudah menghasilkan serangan di DOS dengan bandwidth tinggi dan volume tinggi yang menghancurkan. Yang ke-8 ada serangan DDoS Zero Day. Definisi Zero Day mencakup semua serangan yang tidak diketahui atau baru, mengeksploitasi kerentanan yang belum ada patch yang dirilis. Istilah ini terkenal di kalangan anggota komunitas hacker, di mana praktik perdagangan kerentanan Zero Day telah menjadi aktivitas yang populer. Yang ke-9 ada teardrop. Cara kerja serangan ini adalah dengan mengirimkan paket terfragmentasi ke mesin target, memanfaatkan fitur yang ada di TCP/IP, yaitu packet fragmentation. Pada teardrop sendiri, hal ini menyebabkan pecahan-pecahan yang terkirim tidak dapat dikumpulkan kembali oleh mesin target. Ini adalah jenis dari DOS, serangan denial of service yang menguasai mesin target dengan data yang tidak lengkap, sehingga korban mengalami crash. Oke, ada beberapa tools untuk DOS atau DDoS attack. Yang pertama ada Low Orbit Ion Cannon, yaitu alat DDoS yang membanjiri target dengan permintaan TCP, UDP, atau HTTP. Yang kedua ada High Orbit Ion Cannon, yaitu versi LOIC yang lebih kuat, menargetkan TCP dan UDP. Aplikasi ini dapat membuka hingga 256 sesi serangan simultan sekaligus, menjatuhkan sistem target dengan mengirimkan arus lalu lintas sampah yang terus-menerus hingga permintaan yang sah tidak lagi dapat diproses. Selanjutnya ada Hulk, Metasploit, Nmap, Tsunami, Trinity, yaitu alat DDoS berbasis Linux. Dan juga ada Tripeflood Network, menggunakan sistem botnet sukarela untuk meluncurkan serangan banjir besar-besaran. Dan yang terakhir ada RUDY, yaitu DOS dengan HTTP POST melalui pengiriman bidang formulir panjang. Selanjutnya kita akan bahas mitigasi DDoS. Mitigasi DDoS ini mengacu pada proses berhasil melindungi server atau jaringan yang ditargetkan dari serangan Distributed Denial of Service atau penanganannya, dengan memanfaatkan peralatan jaringan yang dirancang khusus atau layanan perlindungan berbasis cloud. Korban yang ditargetkan dapat memitigasi ancaman yang masuk. Ada 4 tahap mitigasi serangan DDoS menggunakan penyedia berbasis cloud. Yang pertama, deteksi. Untuk serangan terdistribusi, situs web harus dapat membedakan serangan dari volume lalu lintas normal yang tinggi. Jika rilis produk atau pengumuman lainnya membuat situs web dibanjiri pengunjung baru yang sah, hal terakhir yang ingin dilakukan situs tersebut adalah membatasi mereka atau menghentikan mereka untuk melihat konten situs web. Reputasi IP, pola serangan umum, dan sebelumnya membantu dalam deteksi yang tepat. Yang kedua ada tanggapan. Pada langkah ini, jaringan perlindungan DDoS menanggapi ancaman yang teridentifikasi masuk dengan secara cerdas membuang lalu lintas bot berbahaya dan menyerap sisa lalu lintas. Menggunakan aturan halaman WAF untuk serangan lapisan aplikasi, atau proses filtrasi lain untuk menangani serangan tingkat rendah lapisan 3 atau lapisan 4, seperti memcache atau amplifikasi NTP. Jaringan dapat mengurangi upaya gangguan. Ketiga ada perutan. Dengan merutakan lalu lintas secara cerdas, solusi mitigasi DDoS yang efektif akan memecah lalu lintas yang tersisa menjadi bagian yang dapat dikelola untuk mencegah penolakan layanan. Dan yang terakhir, adaptasi.
Jaringan yang baik menganalisis lalu lintas untuk pola seperti pengulangan blok IP yang menyinggung serangan tertentu yang datang dari negara tertentu atau protokol tertentu yang digunakan secara tidak benar. Dengan mengadaptasi pola serangan, layanan perlindungan dapat memperkuat diri terhadap serangan di masa mendatang. Memilih layanan mitigasi DDoS. Solusi mitigasi DDoS tradisional melibatkan pembelian peralatan yang akan hidup di lokasi dan memfilter lalu lintas masuk. Pendekatan ini melibatkan pembelian dan pemeliharaan peralatan yang mahal, dan juga mengandalkan jaringan yang mampu menyerap serangan. Jika serangan DDoS cukup besar, ia dapat merusak infrastruktur jaringan di bagian hulu sehingga mencegah solusi di tempat menjadi efektif. Saat membeli layanan mitigasi DDoS berbasis cloud, karakteristik tertentu harus dievaluasi. Yang pertama, skalabilitas. Solusi yang efektif harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang, serta menanggapi ukuran serangan DDoS yang terus bertambah. Serangan yang lebih besar dari 2 terabit per detik telah terjadi, dan tidak ada indikasi bahwa tren ukuran lalu lintas serangan menurun. Yang kedua ada fleksibilitas. Mampu membuat kebijakan dan pola ad hoc, memungkinkan properti web beradaptasi dengan ancaman yang masuk secara real time, kemampuan untuk menerapkan aturan halaman dan mengisi perubahan tersebut di seluruh jaringan merupakan fitur penting dalam mencegah situs tetap online selama serangan. Yang ketiga, keandalan. Seperti sabuk pengaman, perlindungan DDoS adalah sesuatu yang hanya perlukan saat Anda membutuhkannya, tetapi jika saatnya tiba, lebih baik berfungsi. Keandalan solusi DDoS sangat penting untuk keberhasilan setiap strategi perlindungan. Pastikan layanan memiliki tingkat waktu aktif yang tinggi dan teknisi keandalan situs bekerja 24 jam sehari untuk menjaga jaringan tetap online dan mengidentifikasi ancaman baru. Redundansi, failover, dan jaringan pusat data yang luas harus menjadi pusat strategi platform. Dan yang terakhir, ukuran jaringan. Serangan DDoS memiliki pola yang terjadi di internet karena protokol tertentu dan vektor serangan berubah seiring waktu. Memiliki jaringan besar dengan transfer data ekstensif memungkinkan penyedia mitigasi DDoS menganalisis dan merespon serangan dengan cepat dan efisien, seringkali menghentikannya sebelum terjadi. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.